Jadi bagaimana seseorang juga selain mengukur dan juga menerima dirinya Iya, supaya dia bisa tahu di mana dia berada dan di mana dia bisa mencapai apa yang dia inginkan dengan realistis. betul. Realistis adalah kunci. Kalau kita ngomongin pencitraan ya. Cuma kan nggak semua orang punya kesadaran itu ya, Sam. Di dalam pekerjaan aja, di kantor misalnya, kita ketemu orang-orang yang banyak, training demi training, seminar demi seminar, talk show demi talk show. Kita melihat banyak orang di sekeliling kita yang kemudian kadang-kadang nggak aware dalam membangun semua yang dia inginkan. Betul, aku setuju. Bisa jadi juga mereka jadi nggak aware karena ada banyak tuntutan atau ada banyak pengkondisian di masa kecilnya dari pengasuhan yang punya banyak angan-angan. Nanti kamu kalau udah besar banyak duit ya, nanti kamu kalau udah besar banyak duit ya gitu. Yang dianggap oleh orang tua tuh seperti doa. Tapi itu masuk ke subconscious mind-nya kita, jadi autopilot-nya kita. Yang jadi bikin kita selalu mengejar, gue punya banyak duit gitu. Akhirnya iya kalau kita seberuntung itu kan rezekinya. Tapi kalau kita gak seberuntung itu rezekinya, kita jadi sulit untuk berdamai. Karena kita ngerasa kita perlu selalu mencari hal yang mendukung apa yang kita percaya, apa yang kita yakini. Nah ini kesalahan cognitive bias kita, Mas. Ketika kita mencari hal yang mendukung, cognitive bias, itu akhirnya kita jadi gak realistis dan semakin gak sadar sama kapasitas diri kita dengan potensi yang kita miliki. Perlu gak sih journaling untuk membantu seseorang punya awareness yang tinggi tentang proyeksi dirinya antara actual dan juga ideal self mereka, journey-nya mereka, being realistic but also optimistic at the same time? Yang lagi tren itu sebenarnya istilahnya shadow work. Shadow work. Jadi gimana kita ini shadow work tuh sebenarnya dari psikolog Jung. Carl Jung. Ya, Carl Jung, orang Swiss. Ya, sama dong, sama dirimu. Iya. Nah, ya dia yang memperkenalkan kalau kita tuh punya shadow dalam diri kita dan kita bisa melakukan shadow work. Dan ketika kita melakukan itu sebenarnya kita mengenali apa sih sisi-sisi jelek dari diri kita yang perlu kita sadari. Dan itu bisa dengan journaling, bisa dengan meditasi, bisa dengan kita ngomong sama psikolog atau terapis, bisa dengan kita bikin gambar, bikin karya seni. Dan banyak hal sebenarnya di dunia ini kan simbolik sifatnya, Mas. Iya. Jangan-jangan selama ini tuh kita udah banyak ditegur loh sama universe. Bangun dong kamu gitu. Tapi kita selalu denial sama teguran-teguran itu. Wow. Yang akhirnya bikin kita ya semakin kepleset terus gitu. Simbol-simbol itu. Tapi dari mana kita bisa tahu itu ada teguran kecil, toyoran, kalau kitanya nggak sadar karena kita living in our fantasy? Makanya perlu membangun kesadaran. Nah, membangun kesadaran itu boleh yang suka nulis, suka journaling, kita lakukan dengan journaling. Boleh kita lakukan dengan kita belajar untuk meditasi, bersifat mindfulness gitu. Be here and now, in the moment gitu. Jangan ngawang-ngawang dulu lah gitu kan. Ada juga yang ya mungkin kita butuh mentor, butuh psikolog. Mungkin gak harus psikolog, tapi orang yang ada di sekitar kita, significant others yang bisa ngebimbing kita. Karena banyak orang sibuk untuk tidak menjadi dirinya hanya demi diterima oleh orang lain. Aduh, sibuk untuk tidak menjadi dirinya agar dia diterima dengan oleh orang lain, kayak people pleaser. Iya, biasanya semua fear of rejection. Karena takut ditolak. Karena dari kecil kalau nggak bersikap baik, orang tua nggak sayang. Ada rasa ketakutan itu. Itu unconsciously. Yes. Bagaimana kita bisa punya self awareness yang tinggi bahwa selain meditasi, yoga kali, ketemu dengan seseorang yang kita anggap mampu, mentor dan lain-lain, tapi kalau seseorang nggak punya kapasitas itu, Sam, hidup sendiri, nggak ada siapa-siapa, nggak ada. Maaf ya, Sam ya. Menurut saya dari apa yang saya lihat, orang tuh bisa macam-macam bentuk
kesadaran dalam dirinya. Yes. Pertama ada orang yang perlu jatuh berdarah. Mampus lo gitu, goblok lo gitu misalnya. Lo gara-gara lo nih dia berdarah. Terus dia sadar, aduh jadi besok gue gak boleh gitu lagi. Ada orang yang bisa membayangkan ketakutan, aduh kalau gue gak realistis, kalau gue palsu, gimana hidup gue ntar gimana gini. Akhirnya dia hidup dengan tadi shadow world. Shadow work Ya. work RK kerja, iya. Shadow work mereka. Terus mereka ngeliatin, terus mereka ini, aduh gue kayaknya gak bisa nih kalau gini, gue mesti berubah deh, gue harus lebih realistis gitu. Ada orang yang model kayak begitu juga. Ada orang menurut saya yang gak sadar aja sampai mati. Ada. Iya maksudnya Ada. bener gak sih ada 3 model manusia itu? Ada yang memiliki dengan berbagai macam awareness yang mereka Iya. punya, dengan resiko masing-masing kan. Yes. Ada. Terus bagaimana orang nih yang sekarang lagi dengerin kita, terlepas dia punya support system atau enggak, dia bisa kembali ke self awareness dia dan untuk tahu bahwa something went wrong, I need to change. It's all about ego. Oh gitu. Yes. It's all about ego. Yes. Please explore more. Jadi kalau kita ngomongin ego, itu kan teorinya dari Sigmund Freud ya Mas. Ada id, super ego, dan ego. Id ini kan dorongan kita, super ego tuh pembelajaran moral kita kan. Ketemu nih di ego. Egonya gimana? Cara represent dirinya dia. Cara dia untuk memutuskan sesuatu hal dari dorongan drive-nya dia, dari dalam dirinya dia, maunya apa. Lalu secara norma sosialnya, pembelajarannya dia, diajarinnya seperti apa. Ketemu kan sebenarnya di tengah-tengah kan. Yeah. Tapi pada saat proses itu banyak sekali terjadi hal yang pokoknya gue gak mau. Karena gue adalah gue. Dan dia akan sibuk untuk membela dirinya, karena lebih mudah kita untuk membela diri kita daripada kita berubah. Lebih mudah untuk kita judge orang lain daripada kita memahami orang lain. Udahlah dia tolol-tolol aja gitu. Udah tinggalin aja, hihi, itu lebih gampang kan. Daripada kenapa ya dia bisa jadi sedepresif itu? Kenapa ya kok dia tuh orang yang paranoid? Kenapa ya? Aku mau dong dengar ceritanya dia, dengar kisah hidupnya dia. Lama Mas. 1 tahun 2 tahun belum tentu beres. Iya benar. Ya kan? Iya. That's why psikolog itu pekerjaannya segitu tricky dan sangat challenging, karena kita perlu memahami orang yang datang sebagai klien kita. Bagaimana sih caranya gitu? Orang itu bisa terbuka, akhirnya muncul kesadaran dengan pertanyaan yang dilontarkan gitu. Makanya kan kalau kami gitu ya belajar, bukan masalah kita memberikan jawaban, tapi bagaimana kita membuat pertanyaan yang bagus. Dengan pertanyaan yang bagus itu akan membuat kesadaran orang jadi tergugah. Artinya yang kamu sampaikan, untuk seseorang punya kesadaran penuh, dia tidak boleh mengandalkan egonya atau tidak boleh meninggikan egonya. Kira-kira gitu sih. Boleh dibilang seperti itu, tapi lebih tepatnya mungkin kita mundur 1 langkah untuk mengizinkan diri kita menjadi observer tentang diri kita. Like detach? Bukan detach, tapi kita hanya mengamati. Contoh nih, orang suka nggak tahu nih, proses meditasi itu kayaknya tarik nafas, inhale, exhale gitu ya, hening gitu. Nggak, kita cuma duduk diam 5 menit. Coba apa aja yang muncul di pikiran kita. Aku nggak suka nih sama orang ini. Aku sebel nih sama si mama. Benci banget nih si pacar aku gini nih. Itu semua pikiran-pikiran yang ada di dalam otak kita terus-terusan bekerja kan. Yeah. Nah itu yang kita amati. Kalau kita journaling, ada di proses kita menulis itu kita baca ulang Mas. Ternyata gue ngomong ini ya sama ini. Ternyata ini jadi masalah ya. Ternyata personal language gue tuh seperti ini, selalu ada ya kan gitu. Ternyata personal language gue jelek banget ya gitu. Nah itu kan sesuatu hal yang kita akhirnya mulai menyadari, mulai belajar gitu. Tapi ada orang yang dia gak bisa memproses itu sendiri, memang butuh orang lain untuk mendampingi supaya akhirnya dapet aha momennya. Oh iya mau dong gitu, belajar lagi yuk gitu.
Dan itu semua adalah satu dari proses perjalanan hidup kita. Di persimpangan jalan ketika kita memutuskan, biasanya tuh fase dari remaja akhir masuk dewasa awal, gue pengen punya certain qualities di dalam diri gue apa aja ya. Itu kan proses yang kita benar-benar udah berpikir matang, kita udah lebih stabil emosinya gitu. Mikirin resiko. Ya benar. Di situ kan kita akhirnya punya value yang kita tetapkan di diri kita sendiri, terlepas kita datang dari keluarga yang backgroundnya macam-macam itu. Nah kalau aku personally, gue pengen jadi orang yang lifelong learner gitu. Sepanjang hidup gue mau selalu belajar. Orang ngasih kritik, gue akan terus berusaha untuk improve. Gue pengen ngasih yang terbaik buat orang yang mungkin kalau sekarang gak bisa, ya paling gak 5 tahun lagi bisa deh gitu. Itu kan sesuatu hal yang si Sam harus belajar terus loh. Gimana sih jadi grounded, bisa jadi humble, bisa ngomong selancar ini sama Mas Erwin tuh juga belajar loh gitu. Bukan yang tiba-tiba Sam yang dulu pendiam gak bisa ngomong gitu kan, bukan seperti itu proses perjalanan hidup. Pertanyaannya, mau gak sih kita ada di dalam proses itu? Karena gak banyak orang yang mau dalam proses loh Mas. Maunya instan. Iya betul. Ketika kita maunya instan, nah kita balik lagi tuh, konflik-konflik itu yang datang dalam diri kita. Berarti bisa dibilang orang yang egosentris adalah orang yang tidak memiliki awareness. Gak bisa dibilang gitu. Bisa jadi dia aware, tapi cuma gak mau aja karena susah. Jadi gak berdamai sama dirinya, jadi, gak menerima dirinya. Iya, jadi dia memberikan tuntutan kepada orang lain. Lo terima gue aja. Jadi gini, bos gue rese gitu. Kan gue orangnya gini, kenapa dia gak bisa terima gue? Kan dia bos. Dia akan selalu mencari kesalahan dari orang lain. Tapi dia sadar dirinya seperti itu. Bener. Melelahkan loh kalau ketemu orang kayak gitu. Pasti. Yes.